Bab 1610. Tuan Busnadi, jangan pergi. Saya salah, saya akan mengaku sekarang. Tolong beri aku kesempatan lagi. Black Mamba menyerah saat dia melihat Iwan dan yang lainnya meninggalkan ruangan. Black Mamba merangkak menuju Iwan dan memohon kesempatan lagi. Itu tidak akan terjadi, sudah kubilang ini sudah terlambat. Simpan pengakuanmu untuk penjara tempatmu terakhir. Iwan mengejek dan mendorong Black Mamba itu ke samping sebelum melangkah menuju pintu. Saat Iwan membuka pintu, Black Mamba tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat matahari lagi setelah Iwan pergi. Dan pada saat itu juga sebuah pemikiran terbentuk di benaknya. Tuan Busnadi, ditunggu. Charlie Basuki adalah orang yang memintaku untuk menyerangmu. Black Mamba meneriakkan kebenaran tentang serangannya. Apa? Iwan pun berhenti. Apa yang baru saja kamu katakan, Black Mamba? Apakah kamu mengatakan bahwa Charlie Basuki mengirimmu untuk menyerangku? Iwan menyipitkan matanya dengan dingin dan berbalik. Ya, Black Mamba mengangguk dan mulai menjelaskan semuanya secara detail. Jalan kamu, Charlie Basuki, beraninya kamu. Iwan merasa sangat marah. Iwan tadinya mengira bahwa Black Mamba menyerangnya dengan tujuan untuk mencuri mutiara spiritual. Dan tidak pernah menyangka bahwa Charlie lah yang mengendalikannya. Meskipun mengetahui bahwa Tari adalah pacar Iwan, Charlie telah melamarnya dan terlebih lagi, Charlie memerintahkan Black Mamba untuk menyerang Iwan secara diam-diam. Tak perlu dikatakan lagi, Iwan merasa sangat marah. Beraninya dia, Tuan, katakan saja dan kami akan segera menangkap Charlie Basuki. Anto dan Harun berkata dengan marah. Iwan bukan hanya atasan mereka, tetapi Iwan juga telah membalas kematian orang-orang yang mereka cintai. Dan mereka tidak bisa berdiam diri ketika Charlie Basuki bersungkol-kol melawan Iwan. Ya, ekspresi Iwan menjadi gelap. Pikiran pertama adalah menangkap Charlie Basuki, tetapi Iwan segera mengesampingkan pemikiran itu. Iwan tidak mengalami cedera apapun dan bahkan jika Iwan berhasil menangkap Charlie Basuki, Charlie hanya akan dikurung dalam waktu singkat. Karena identitas Iwan dimaksudkan untuk dirahasiakan. Melangkap dua pengawal naga, Charlie mungkin akan mengungkap hubungan dengan organisasi Drakmar yang hanya akan menimbulkan masalah baginya. Lupakan saja, saya akan mengingat apa yang dia lakukan dan membuatnya membayar ketika ada kesempatan. Iwan mengambil keputusan dengan cepat. Black Mamba mungkin menyalahkan Charlie, tetapi Iwan tahu bahwa Charlie tidak dalam posisi untuk memimpin Black Mamba yang bekerja untuk Bos Selatan. Namun, karena grup Bio Farma baru saja dimulai bisnisnya di wilayah selatan, Iwan tidak berdaya dibandingkan dengan Bos Selatan. Karena Iwan tidak terluka akibat serangan itu, Iwan hanya bisa bersabar untuk melihat gambaran yang lebih besar dan membuatnya. Yang berkomplot melawannya akan membayar ketika Iwan punya kesempatan. Bab 1611. Tuan Busnadi, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tolong beri saya kesempatan, pinta Black Mamba. Black Mamba, melihat betapa tunduknya dirimu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Berperilakulah dengan baik dan organisasi Drakmar akan membiarkanmu keluar selama beberapa tahun. Namun jika kamu menolak untuk merenungkan kesalahanmu, dan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Iwan pun mendengus. Ya, terima kasih. Black Mamba merasa lega dan menjadi santai. Meskipun Iwan tidak membuat janji apapun, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Black Mamba diberi kesempatan lagi, dan Black Mamba tahu bahwa dia akan dibebaskan dalam waktu beberapa tahun. Kapten Susilo, masuklah, suruh Iwan. Kapten Susilo dan beberapa penjaga lainnya telah menunggu di luar sel tahanan sementara Iwan menghadapi Black Mamba. Mereka masuk atas perintah Iwan dan Iwan menyerahkan Black Mamba itu kepada Kapten Susilo. Kapten Susilo, Black Mamba telah mengakui kejahatannya, aku akan menyerahkan sisanya kepadamu. Ya baik, Tuan, kata Kapten Susilo sebelum membawa Black Mamba untuk prosedur berikutnya. Begitu mereka pergi, Iwan mengalihkan perhatiannya ke Harun dan Anto. Harun,
Anto, tolong awasi bos selatan dan buat dia sibuk kalau dia merencanakan sesuatu, perintah Iwan. Karena Black Mamba telah memastikan bahwa Charlie lah yang memerintahkannya, penyerangan terhadap Iwan menyadari bahwa bos selatan mungkin mengincarnya. Charlie bukanlah orang penting dan Iwan sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Bos selatan lah yang dia takuti. Bos selatan memiliki pengaruh yang luar biasa di wilayah selatan dan mendapat dukungan dari keluarga Basuki. Sehingga organisasi Drakmar tidak akan pernah berusaha melenyapkan bos selatan hanya demi Iwan. Iwan berencana mengirim Harun dan Anto untuk memperingatkan bos selatan, berharap bos selatan akan meninggalkannya di masa depan. Namun jika bos selatan terus menimbulkan masalah, Iwan bertekad untuk membayarnya setelah Iwan sudah cukup kuat. Jika memungkinkan, coba lacak penjahat lain dalam daftar dan beritahu saya setiap kali Anda menemukan sesuatu, tambah Iwan. Setelah menerima promosi menjadi penjaga naga platinum, Iwan menggunakan semua poin kontribusinya dan perlu mendapatkan lebih banyak poin. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan memburu orang-orang yang ada di daftar kriminal. Dan Iwan tidak khawatir akan mengalahkan penjahat lainnya. Iwan memiliki satu kekuatan energi potensial warna pedang yang tersisa dan telah mengambil senjata Asmodeus, yaitu Cut of Doom, untuk dirinya sendiri. Jadi Iwan yakin bahwa Iwan memiliki peluang melawan penjahat lain dalam daftar. Baik Tuan, kata Harun dan Anto serempak. Mereka bertukar kontak dan Iwan meninggalkan markas organisasi Drakmar. Tak lama setelah Iwan pergi, Farid mengumumkan bahwa organisasi Drakmar telah melenyapkan Asmodeus tanpa menyebutkan nama Iwan. Dan komunitas praktisi bela diri semuanya terguncang. Bab 1612. Sementara itu, di rumah Bos Selatan dan Roni sedang merayakan masalah yang mereka timbulkan pada keluarga Gumelar. Ayah, ini bagus sekali. Asmodeus tidak hanya mendatangkan malapetaka di rumah keluarga Gumelar, tetapi Asmodeus bahkan telah menangkap Rizka Gumelar. Kita akhirnya membalas dendam atas semua masalah yang mereka timbulkan pada kita di masa lalu, kata Roni. Ya, itu benar, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 8 penjahat teratas. Asmodeus tidak mengecewakan. Bos Selatan mengangguk dengan senyum puas. Sayang sekali Asmodeus tidak membunuh Yuda. Atau kita akan merayakan lebih banyak lagi, kata Roni. Keluarga Gumelar dan keluarga Broto selalu menjadi musuh, dan Yuda lebih unggul dalam semua aspek dibandingkan Roni. Jadi Roni selalu melihat bahwa Yuda sebagai saingannya dan merasa frustasi karena Asmodeus tidak melenyapkan Yuda. Tidak apa-apa, Asmodeus memberitahuku bahwa ini hanyalah permulaan. Jika dia punya kesempatan, Asmodeus pasti akan menyingkirkan Yuda Gumelar demi kita. Bos Selatan menyeringai. Yuda hanyalah seorang junior dan Bos Selatan tidak terlalu peduli kepadanya. Namun karena Yuda adalah yang paling cerdas di generasinya di keluarga Gumelar akan mengalami kekacauan jika Yuda terbunuh. Dan itulah yang ingin dilihat oleh Bos Selatan. Bagus kalau begitu, Roni berseri-seri. Asmodeus terkenal karena kekejamannya dan dengan dukungan Bos Selatan, Roni tahu bahwa dia pada akhirnya akan menyingkirkan Yuda dan tidak perlu terburu-buru. Roni, suruh para pelayan menyiapkan pesta, kita akan mengadakan perayaan. Bos Selatan tertawa. Tentu, kata Roni dan mulai berjalan keluar dari ruang tamu. Namun sebelum Roni keluar kamar, penjaga bergegas masuk. Bos Selatan, Tuan Roni, kabar buruk, penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa. Kabar buruk, apa yang telah terjadi? Roni terdiam dan bertanya. Saya baru saja menerima pengumuman dari organisasi Drakmar di wilayah selatan bahwa Asmodeus, salah satu penjahat dalam daftar kriminal, telah terbunuh. Lanjut penjaga itu. Apa? Baik Bos Selatan maupun Roni tercengang. Apa yang baru saja kamu katakan? Asmodeus terbunuh, benarkah? Bos Selatan terkejut, tiba-tiba berdiri tak percaya. Ya, itu sudah dikonfirmasi 100%.
Penjaga itu mengangguk dan menjelaskan pengumuman itu secara rinci. Bagaimana ini mungkin? Bos Selatan dan Roni ternganga tidak percaya. Bos Selatan telah mengamati seluruh situasi dan mengirim bawahannya untuk membantu Asmodeus secara rahasia. Asmodeus telah melarikan diri dengan selamat pada saat itu, dan tidak ada yang menyangka bahwa Asmodeus akan mati mendadak setelahnya. Bab 1613. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga Gunler menyembunyikan beberapa praktisi bela diri kuat yang melacak Asmodeus setelahnya? Ini seharusnya tidak terjadi. Bos Selatan pulih dari keterkejutannya dan ekspresinya menjadi gelap. Bos Selatan ragu bahwa keluarga Gunler punya trik lain, tetapi segera mengesampingkan pemikiran itu. Asmodeus sangat tangguh dan mustahil bagi keluarga Gunler untuk membunuhnya tanpa memberitahu Bos Selatan. Apakah organisasi Drakmar menyebutkan siapa yang membunuh Asmodeus? Bos Selatan bertanya dengan muram. Mereka tidak mengatakannya. Pengumuman itu hanya mengatakan bahwa seorang praktisi bela diri dari organisasi Drakmar yang melakukannya, kata penjaga itu dengan hormat. Seorang praktisi bela diri di organisasi Drakmar. Bos Selatan terkejut. Asmodeus menyerang keluarga Gunler terjadi secara tiba-tiba, dan dia tidak bertahan lama, jadi organisasi Drakmar kemungkinannya untuk disiagakan. Oleh karena itu, Bos Selatan menaruh perhatian penuh kepada keluarga Gunler dan tidak mengkhawatirkan organisasi Drakmar sama sekali. Bos Selatan sadar bahwa organisasi Drakmar mungkin telah melacak Asmodeus selama ini dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pada saat itu, Bos Selatan yakin bahwa organisasi Drakmar bertanggung jawab atas kematian Asmodeus dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Aku terlalu ceroboh dan membiarkan organisasi Drakmar mengambil keuntungan dari situasi ini. Ekspresi Bos Selatan menjadi gelap, dan Bos Selatan menghantamkan tinjunya ke meja, menyebabkan meja itu terbelah menjadi dua. Bos Selatan tadinya merasa senang dengan serangan Asmodeus dan bahkan hendak merayakan pesta. Namun suasana hatinya hancur oleh kematian Asmodeus. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Roni pun bertanya. Lupakan saja. Asmodeus dapat diperluas, saya tidak peduli jika dia mati. Bos Selatan menarik napas dalam-dalam dan kembali tenang. Bos Selatan dan Asmodeus hanya menggunakan satu sama yang lain, dan karena Asmodeus bukan bawahannya, Bos Selatan tidak terlalu peduli dengan kematian Asmodeus. Satu-satunya penyesalannya adalah Asmodeus terbunuh terlalu cepat di tangan organisasi Drakmar sebelum Asmodeus dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi keluarga Gunler. Bos Selatan membenci organisasi Drakmar karena telah menghancurkan rencananya. Tetapi, Bos Selatan sadar lebih baik untuk tidak menantang organisasi sekuat organisasi Drakmar. Saya kira kita sebaiknya membiarkan saja. Roni pun mengangguk. Sama seperti ayahnya, Roni enggan menyerah, namun tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Serangan kita terhadap keluarga Gunler akan ditunda untuk saat ini. Saat ini kita perlu menemukan cara untuk menjadikan grup Bio Farma menjadi milik kita. Bos Selatan dengan tegas. Keluarga Gunler sama berpengaruhnya dengan keluarga Abroto dan dengan kematian Asmodeus, Bos Selatan tidak mungkin memprovokasi keluarga Gunler untuk berperang. Sementara itu, pil pemeliharaan energi yang diproduksi oleh grup Bio Farma adalah yang paling penting. Jika Bos Selatan dapat mengendalikan grup Bio Farma, tidak hanya akan memperoleh pendapatan yang sangat besar bagi perusahaan tersebut, Bos Selatan juga akan dapat meningkatkan pengaruh keluarga Broto di wilayah tersebut. Dengan pil pemeliharaan energi, Roni kirimkan pesan kepada Charlie dan Black Mamba, suruh mereka datang kepadaku sekarang juga.
Saya perlu tahu bagaimana proses pembunuhan Iwan Busnadi, perintah bos selatan. Tentu, kata Roni sebelum meninggalkan ruangan. Bab 1614. Charlie bergegas ketika dia dihubungi oleh Roni. Charlie bertemu dengan bos selatan dan Roni di ruang tamu dan membungkuk dengan hormat. Bos selatan, Tuan Broto. Charlie, kenapa kamu di sini sendirian? Di mana Black Mamba? Bos selatan merasa sangat terkejut. Saya telah mengirim dia untuk membunuh Iwan Busnadi, Tuan. Jelas Charlie sebelum menjelaskan keseluruhan situasinya. Oh, jadi begitu, lalu bagaimana hasilnya? Apakah dia berhasil, kata bos selatan. Ya, aku belum mendapatkan kabar terbaru darinya, jadi aku tidak yakin apa yang sedang terjadi saat ini. Tetapi menurutku tidak akan terjadi masalah baginya untuk menyingkirkan Iwan yang jauh lebih lemah darinya. Bahkan jika dia belum membunuh Iwan, dia pasti sudah hampir menyelesaikannya sekarang, kata Charlie. Sudah lama sejak Black Mamba dikirim untuk membunuh Iwan dan meskipun Charlie telah mencoba menelponnya untuk meminta kabar terbaru, Black Mamba tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, Charlie berasumsi bahwa Black Mamba sedang melacak Iwan dan dalam prosesnya mematikan teleponnya. Charlie tidak khawatir bahwa Black Mamba berada dalam bahaya karena Iwan terlalu lemah untuk menjadi ancaman bagi Black Mamba. Satu-satunya kecelakaan yang berpotensi terjadi adalah Black Mamba membiarkan Iwan lolos secara tidak sengaja. Tidak mungkin orang seperti Iwan bisa mengalahkan Black Mamba yang berada di tahap alam Augana. Bagus, setelah Iwan tewas, kamu harus mengambil kendali grup Bio Farma sesegera mungkin. Charlie, untuk mencegah terjadinya kesalahan, perintah bos selatan. Ya, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Charlie berkata dengan percaya diri. Baiklah, lakukan itu dengan benar dan Anda akan diberi imbalan yang mahal, kata bos selatan tertawa. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki yang mendekat dan penjaga yang sama datang sebelumnya kembali dengan tergesa-gesa. Bos selatan, Tuan Roni, ada yang tidak beres. Apa sekarang? Bos selatan membeku dan berbalik untuk bertukar pandangan gugup dengan Roni. Organisasi Drakmar telah membuat pengumuman lain yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan bukti kuat kejahatan Black Mamba dan akan membunuhnya selama 3 tahun. Lapor penjaga itu. Apa? Bos selatan, Charlie dan Roni semuanya terkejut. Mereka hanya membicarakan tentang Black Mamba dan semua mengira membunuh Iwan akan berjalan lancar. Yang membuat mereka bingung adalah Black Mamba tidak hanya gagal. Dia juga ditangkap dan dipenjarakan oleh organisasi Drakmar yang menurut mereka mustahil. Bab 1615. Charlie, apa yang terjadi? Bukankah kamu tadi bilang bahwa bos selatan sedang memburu Iwan? Bagaimana dia bisa berakhir dengan organisasi Drakmar? Bos selatan tersentak berbalik menatap Charlie dengan tajam. Aku tidak tahu. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di bawah kehadiran bos selatan yang mengintimidasi. Charlie tahu sejauh mana kekuatan Iwan dan jika Black Mamba dengan sembarangan membiarkan Iwan melarikan diri, itu bisa dimengerti. Namun Black Mamba telah ditangkap tak lama setelah dikirim untuk membunuh Iwan. Dan Charlie sangat bingung dengan situasinya. Ayah, bisakah Iwan terhubung dengan organisasi Drakmar? Roni pun menanyakannya. Ya, itu mungkin. Rasa khawatir bos selatan langsung menjadi skeptis terhadap identitas Iwan. Black Mamba dikirim untuk membunuh Iwan. Dia tidak akan ditangkap oleh organisasi Drakmar, kecuali Iwan terhubung dengan organisasi Drakmar. Saya kira tidak demikian, bos selatan. Saya telah melihat latar belakang Iwan dan dia bukanlah siapa-siapa yang berasal dari kota kecil. Iwan tidak punya sekutu di sini di wilayah selatan. Iwan tidak mungkin terhubung dengan organisasi Drakmar. Kata Charlie sebelum menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Iwan.
Semua informasi yang Charlie terima berasal dari Nigel, dan karena Iwan berkencan dengan Tari, Charlie berasumsi bahwa keluarga Salim telah mengenal Iwan dengan baik, tidak berpikir akan ada masalah dengan informasi yang diberikan oleh Nigel. Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskannya? Baik Bos Selatan maupun Roni sama-sama bingung. Saat itu mereka mendengar langkah kaki mendekat lagi dan penjaga lain masuk. Bos Selatan, Tuan Roni, saya baru saja menerima laporan dari orang-orang kami bahwa salah satu toko kita telah ditutup oleh 2 penjaga naga emas dan mereka telah memerintahkan kami untuk menghentikan semua bisnis untuk sementara. Apa Bos Selatan dan Roni berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut. Yang pertama, Asmedius telah dibunuh oleh organisasi Drakmar tanpa sepengetahuan mereka. Selanjutnya Black Mamba ditangkap dan dipenjarakan oleh organisasi Drakmar. Akhirnya bahkan toko-toko yang dikelola oleh keluarga Broto diperintahkan untuk tutup. Serangkaian berita mengerikan itu mengejutkan mereka dan mereka berdua kehabisan akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa organisasi Drakmar menutup toko kita? Apakah mereka menyatakan perang terhadap kita? Tapi kenapa? Bos Selatan pun memucap. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa organisasi Drakmar sepertinya mengincarnya. Namun organisasi Drakmar bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Sehingga anggotanya jarang ikut campur dalam konflik pribadi antara seniman bela diri. Mengingat betapa berpengaruhnya Bos Selatan, organisasi Drakmar tidak akan pernah menyerangnya tanpa alasan yang tepat. Atau Bos Selatan mungkin akan mendatangkan malapetaka dan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat organisasi Drakmar.